Oke, kali ini kami akan membahas sebuah pencemaran suara yang ada di Indonesia saat ini. Pencemaran suara di Indonesia semakin meningkat. Salah satu penyebab kenaikan pencemaran suara di Indonesia ini ialah maraknya penggunaan knalpot brong yang tidak semestinya. Berikut cuplikan pencemaran suara akibat knalpot brong. Wah, jelas tuh, tidur besok. Apaan begitu? Berisik banget dah. Knalpotnya apa sih? Knalpotnya apa banget sih menurut gua? Itu jangan ditiru ya guys ya. Berikut merupakan tanggapan dari salah satu narasumber mengenai penggunaan knalpot brong yang tidak semestinya. Penggunaan knalpot brong itu termasuk ke dalam pencemaran suara, Bapak. Kali ini saya mau meminta tanggapan Bapak mengenai penggunaan knalpot brong yang tidak semestinya. Apa tanggapan Bapak mengenai penggunaan knalpot brong yang tidak semestinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Fahri dan rekan-rekan dari SMA Yadika 2 ya, Tegalalur. Terima kasih. Tentunya kami selaku warga masyarakat, perkenalkan nama saya Mulyadi. Menanggapi apa yang ditanyakan mengenai knalpot racing ya, atau brong ya. Jadi selaku warga masyarakat tentunya banyak sekali kita temukan di masyarakat atau di jalan-jalan bahwa knalpot racing atau knalpot brong itu banyak dipakai anak-anak muda. Nah, itu kenapa? Itulah harus kita sadari betul. Saat-saat sekarang ini anak-anak muda mencari identitas, mencari hal yang aneh. Nah, berpikirnya kenapa? Persepsi mereka ataupun stigma berpikir mereka kalau berbuat aneh itu terkenal, begitu ya. Nah, itu menurut kami warga masyarakat salah. Karena apa? Belum tentu sesuatu yang beda atau sesuatu yang aneh itu membuat yang bersangkutan terkenal. Contoh seperti knalpot racing atau brong ini. Kenapa begitu? Sekarang dilihat daripada motor itu sendiri. Buat apa motor itu dibuat? Kan begitu. Kenapa harus dimodifikasi seperti knalpot brong atau knalpot racing? Apa manfaatnya? Kan begitu ya. Nah, kalau kita tempatkan pada posisinya atau kita tempatkan pada fungsinya, motor itu untuk alat transportasi, ya tentunya kita ataupun anak-anak ini nggak akan terpikir bahwa racing atau brong itu akan dilakukan karena nggak ada manfaatnya menurut kami ya. Jadi begini, sebagai gambaran, kalau knalpot itu dibuat besar ataupun racing ataupun brong, satu sisi bensin pasti boros, yang pertama. Yang kedua, suaranya pasti bising. Nah, kenapa suara bising? Karena knalpotnya gede lubangnya kan. Nah, apa dampaknya kepada masyarakat? Motor yang dipakai itu lalu lintasnya bukan di jalan besar saja, bener nggak? Jadi ada satu waktu, ada satu saat motor itu pasti masuk ke gang-gang kecil. Bagaimana nanti tanggapan teman-teman selaku warga kalau dilewatin motor yang suaranya begitu besar? Berisik kan? Pasti komplain, marah. Masih mending marahnya pakai mulut, begitu ya. Kalau marahnya pakai sendal dilempar bagaimana? Nah, itu harus diantisipasi. Kenapa? Masyarakat khususnya kami tidak setuju kalau motor itu dibuat brong satu sisi. Pemerintah juga sedemikian sudah membuat regulasi, dilarang itu dari aparat kepolisian, Polantas juga dilarang. Kalaupun ada operasi misalnya, itu pasti ditangkap, betul kan? Dia knalpot brong itu pasti ditangkap, dikandangilah di kantor polisi, dipanggil orang tuanya. Nah, itu perlu disadari atau nanti perlu disosialisasikan ke teman-teman Fahri. Jadi alangkah baiknya bila mana ingin terkenal, carilah cara-cara yang positif ya. Jangan pakai dengan membuat perbedaan atau hal yang beda dengan membuat motor yang racing knalpot brong seperti itu gitu. Jadi itu tanggapan selaku masyarakat. Intinya pada dasarnya saya selaku masyarakat tentunya keberatan ataupun tidak setuju bila mana motor itu dibuat brong karena bising suaranya itu bahkan mungkin melebihi suara pesawat terbang ya. Nah, apalagi kalau jarak dekat itu. Jadi imbasnya kalau telinga itu bising ya, emosi ataupun amarah dari warga masyarakat pasti akan timbul. Itu harus disadari. Demikian Fahri. Jadi pertanyaan yang pertama mungkin itu tanggapannya. Silakan.
Untuk untuk pertanyaan yang kedua, saran Bapak selaku masyarakat mengenai hal ini. Baik, untuk saran untuk anak-anak muda tentunya ya. Sekarang berkreasilah atau berprestasilah sesuai dengan apa yang disarankan atau dianjurkan oleh guru-guru kalian. Ya, karena apa? Sekarang anak-anak ini masih pada sekolah, tingkatan sekolah. Saya yakin dengan knalpot brong ini guru-guru juga nggak bakal setuju. Setuju nggak kira-kira gurunya? Pasti nggak setuju. Disarankannya dengan knalpot standar, gitu ya. Jadi sarannya begini. Jadi bila mana anak-anak ini masih punya motor yang knalpot brong, buru-buru ganti dengan yang standar. Ya, buru-buru ganti dengan standar. Kenapa? Anak-anak sekolah adalah sebagai figur contoh daripada masyarakat atau adik-adik yang ada di masyarakat. Kalau adik-adik atau anak-anak kecil yang belum sekolah itu melihat anak-anak yang gede ini kok knalpotnya brong semua, nah ini akan terkesan image, nanti akan tertiru, tercontoh dengan sendirinya. Anak-anak kecil ini nanti, kakak sayanya pakai brong, saya juga harus pakai brong dong. Nah begitu kan, kurang lebih seperti itu. Jadi membuat contoh itu tidak harus dengan tulisan, tidak harus dengan nasihat kata-kata, tapi dengan perbuatan kita akan memberikan contoh. Baik contoh baik yang kita lakukan, itulah contoh yang harus kita lakukan atau kita turunkan juga ke adik-adik kita. Jadi kalau saran, bila mana knalpot brong itu masih berkembang saat ini, ya, itu selaku anak-anak itu ubahlah cara kita selama kita ini masih sekolah, kan tentunya masih dalam tahap belajar ya. Jadi dalam tahap belajar itu harus memberikan contoh yang baik tahap belajar maupun nanti meskipun sudah lulus. Nah, bukan berarti nanti kalau sudah lulus sekolah kemudian sudah bebas mau bikin semau kita, nggak bisa. Karena apa? Kalaupun kalian nanti sudah lulus, pendidikan pun akan terjun di dunia masyarakat. Nah, gitu. Nah, masyarakat itu nanti akan terjadi kayak saya nanti bakal merasakan dampaknya. Misalnya nanti anak-anak kalian masih kecil itu membuat brong, Anda sebagai nanti masyarakat akan keberatan juga pastinya kan gitu ya. Jadi utamanya sarannya adalah hindari knalpot brong atau racing itu karena manfaatnya tidak ada. Ya, manfaatnya tidak ada. Bisingnya sudah pasti mengganggu masyarakat, iya. Kemudian bahan bakar juga boros. Jadi itu lebih baik dihindari karena tidak ada manfaatnya. Kalaupun punya anak-anak muda ini punya kreasi, ya, punya kreasi untuk membuat sesuatu yang aneh, carilah kriteria ataupun tipe-tipe keahlian yang kira-kira bisa membuat terkenal tapi dengan cara-cara yang positif. Misalnya daripada membuat knalpot brong, mending memodifikasi mesin-mesin yang rusak dijadikan mesin-mesin yang produktif. Kan banyak sekarang motor-motor yang tinggal mesinnya doang tuh, iya kan? Itu alangkah baiknya itu mesin diolah atau direkondisi atau di using ulang menjadi satu produk, misalnya membantu nanti di bidang-bidang pertanian. Itu akan lebih baik. Nah, itu akan lebih positif. Nah, kalau membuat hal yang di bidang pertanian, nanti knalpotnya gede pun itu nggak akan soal karena di sawah, betul ya? Di sawah itu nggak akan berisik, paling-paling nanti belalang yang berisikan, itu nggak apa-apa. Nah, begitu Fari. Jadi itu saran tanggapan dari saya selaku masyarakat. Silakan lanjut. Untuk harapan Bapak ke depannya itu bagaimana Pak? Baik, tadi sudah saran sebetulnya sudah harapan juga ke depan. Jadi kalau mau digarisbawahi harapan selaku warga masyarakat, saya pribadi ya, untuk menyikapi knalpot brong atau knalpot racing ini khususnya dari anak-anak SMK yang 32. Jadi anak-anak yang 32 ini adalah motor penggerak atau pelopor atau contoh nanti bagaimana tradisi atau budaya ini bisa dirubah. Kalau generasi kalian ini nggak bisa merubah, nanti generasi yang berikutnya akan meniru seperti ini gitu kan. Nah, sekarang generasi SMK yang 32 ini, Fahri dan teman-teman dari rekan-rekan ini, kalau satu generasi ini bisa merubah kebiasaan yang kurang baik ini, ya tentunya nanti adik-adik kalian juga akan meniru, mencontoh kalian dan nggak akan mengikuti lagi nanti knalpot brong seperti ini. Karena apa? Itu perlu disadari. Di dunia, khususnya di Indonesia ya, memang aturan sudah ada, aturan pelarangan juga sudah ada. Tapi yang memproduksi knalpot brong ini ya, yang memproduksi itu mobil industri itu banyak. Kenapa banyak diproduksi sama mobil industri? Permintaannya ada. Siapa yang minta? Ya anak-anak muda.
Sekarang coba dilihat, yang memakai knalpot brong itu kira-kira orang tua atau anak muda? Anak muda kan? Orang tua nggak bakal, risih juga anak orang tua pakai knalpot yang brong-brong itu kan serisi gitu kan. Nah, jadi alangkah baiknya atau harapan kami terakhir ya, jadi untuk menanggapi knalpot brong ini, Fahri dan teman-teman menjadi pelopor atau penggerak awal. Jangan lakukan itu atau memberi contoh adik-adiknya. Jadi nanti kalau misalnya hal ini mau larang pada generasi ini, karena sekarang kan pada generasi Fahri kan lagi booming-boomingnya knalpot brong nih. Fahri punya idealisme yang tinggi, mau larang knalpot brong nggak bisa. Secara keseluruhan menyeluruh pasti nggak bisa, tapi dari satu kelompok yang kecil itu bisa dilakukan. Nanti dibimbing ke bawah, generasi adik-adik Fahri dikasih sosialisasi, nanti dari generasi berikutnya ke bawah nanti otomatis dengan sendirinya akan hilang. Bila mana regulasi peraturan juga sudah dilarang, kemudian produksi knalpot juga nggak ada, pasti nanti dengan sendirinya akan tidak ada yang knalpot brong itu. Yang pasti pengguna atau pembelinya itu diharapkan tidak ada. Kalau anak-anak ini sudah sadar dengan kondisi polusi ya, polusi lingkungan, diantaranya adalah polusi suara, pasti nggak akan menggunakan knalpot brong gitu Fahri. Jadi harapan seluruh masyarakat, Fahri dan teman-teman harusnya menjadi penggerak atau contoh awal untuk tidak menggunakan knalpot brong ini agar bisa ditiru atau dicontoh oleh adik-adik kalian selaku generasi penerus. Jadi demikian harapan kami selaku masyarakat. Jadi semoga nanti Fahri dan teman-teman bisa mensosialisasikan ini, karena apa? Ini nilainya positif ya, positif. Karena apa? Emang sesuatu hal yang sifatnya positif pasti ada pengorbanan, pasti ada yang dikorbankan begitu ya. Baik itu kalau dibilang knalpot brong kayaknya gagah begitu ya. Padahal itu enggak seperti itu. Yang buat anak-anak gagah itu kalau memang sekolahnya benar-benar bagus, cari ilmunya juga serius, sama orang tua patuh, masyarakat juga ikut taat di masyarakat itu baru gagah gitu. Tapi kalau membuat ulah di masyarakat dengan knalpot brong, apa hal positifnya? Nggak ada positifnya. Bahkan nanti kesan atau image masyarakat ke anak-anak sekolah justru kurang bagus. Ini anak-anak sekolah di sekolahnya kenapa malah tingkah laku atau perilakunya seperti ini, kan begitu harapannya ya. Jadi terakhir, terima kasih Fahri dan teman-teman sudah kasih kesempatan untuk memberikan komentar, saran dan harapan tentunya untuk knalpot brong atau racing ini. Jadi semoga nanti bila mana ini didengar sama teman-teman kalian menjadi inspirasi. Jadi kalian semua juga harus menjadi inspirator atau nanti penggerak awal. Kalau kalian mencontohkan hal yang baik, pasti nanti teman-teman kalian dengan sendirinya akan terinspirasi dengan apa yang kalian lakukan. Demikian, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapan dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari liputan kita yang singkat-singkat ini. Sesingkat-singkatnya liputan, lebih singkat hubungan kita. Terima kasih. Terima kasih.